itu ada nggak izin mereka untuk bersama masuk ke dalam, izin mereka datang ke Indonesia, ingin membuka sebuah kantor polisi di daerah Ketapang, Kalimantan ini? Belum membentuk sebuah kantor polisi, belum. Tapi ada rencana mereka masuk, itu ada nggak mereka? Kami mau datang membuat sebuah kantor polisi, kami menempatkan sejumlah personil mereka kami di sini, ada itu tidak mungkin izin mereka ke Mabes Polri sendiri? Gawat, kantor polisi China di Indonesia menyebar luas. TNI kini berhasil temukan fakta baru. Terungkap, lokasi kantor polisi, siluman, China, ada di Republik Indonesia. Dilansir dari cnbcindonesia.com. 我们 Indonesia 国家警员以全心全意尽维度义无二的建筑报效祖国和民族。二，在维护以班加西拉五项原则和1945年宪法为基础的印度尼西亚共和国一种国家的法治中尊重真理正义。 kita kalau kita vaksin itu mana gambar aja pada vaksin. Puasa jangan ada vaksin now. Ada tuh hari apa? Itu saya minta masa, saya. Sebuah laporan yang dirilis organisasi non-pemerintah Safeguard Defenders mengungkapkan lebih dari 100 kantor polisi China tersebar di seluruh dunia. Organisasi yang berbasis di Spanyol tersebut mengatakan kantor polisi tersebut tersebar di 50 negara, dengan perwakilan penegak hukum yang bekerja di bawah naungan pihak berwenang di 4 yurisdiksi di China Timur. Investigasi oleh Newsweek telah memverifikasi sejumlah pusat kepolisian di Amerika Serikat AS di mana kantor-kantor tersebut dianggap sebagai bagian dari jaringan yang lebih luas dari operasi pengaruh luar negeri China yang dijalankan oleh United Frontward Departemen Partai Komunis China. Dalam laporan barunya, Patroli dan Persuade, kelanjutan dari 110 overseas yang dirilis September, Safeguard Defenders terus memperingatkan bahwa titik proksi polisi beberapa didirikan dengan bantuan negara tuan rumah, digunakan untuk menargetkan calon penjahat yang dicurigai melakukan pelanggaran antar perbatasan. Jaringan di mana mereka beroperasi disebut menggunakan teknik persuasi yang mencakup pelecehan dan pemaksaan anggota keluarga di China untuk memaksa tersangka pulang. Para pembangkang China juga termasuk di antara sasaran. Safeguard Defenders, dengan menggunakan informasi yang tersedia untuk umum, melacak pusat layanan polisi hingga ke Biro Keamanan Publik, atau PSB, di Fuzhou di Provinsi Fujian, Wenzhou dan Qintian di Provinsi Zhejiang, dan Nantong di Provinsi Jiangsu. Di AS, ada 4 kantor polisi yang beroperasi. Sementara di Eropa, sejumlah negara juga disebut sebagai lokasi kantor polisi China tersebut, seperti Inggris 3 lokasi, Spanyol 9 lokasi, Italia 11 lokasi, Prancis 4 lokasi, hingga Jerman 1 lokasi. Di Asia, banyak negara juga disebut memiliki kantor polisi tersebut, seperti Jepang 2 lokasi, Korea Selatan 1 lokasi, dan Uni Emirat Arab 2 lokasi. Di Asia Tenggara pun disebut terdapat kantor polisi tersebut, termasuk Indonesia 1 lokasi yang tidak diketahui, Vietnam 1 lokasi, Myanmar 1 lokasi, Kamboja 1 lokasi, serta Brunei Darussalam 1 lokasi. Di luar itu, sebarannya mencakup Afrika, Australia, hingga Amerika Selatan. Adapun, lebih dari selusin negara telah meluncurkan penyelidikan terhadap aktivitas pusat layanan kepolisian tersebut. Dengan tegas mencela dan menyelidiki semua upaya represi transnasional oleh Republik Rakyat China, dan membebankan biaya konkret pada entitas dan individu yang terlibat, termasuk melalui pengenaan sanksi terkoordinasi, katanya. Safeguard Defenders menyarankan pembentukan saluran pelaporan khusus untuk individu yang ditargetkan atau mereka yang berisiko. Mendidik penegak hukum lokal dan otoritas peradilan tentang cara dan metode yang digunakan dalam upaya represi transnasional ini, saran organisasi nirlaba itu. Selain itu, mereka mendorong perjanjian kepolisian yang ada dengan Beijing harus ditinjau dan ditangguhkan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China membantah klaim bahwa pejabat yang didukung oleh Beijing menjalankan operasi polisi di luar negeri tanpa sepengetahuan pemerintah tuan rumah.
Mereka menyatakan titik kontak polisi sebenarnya adalah Pusat Layanan Cina Perantauan, diawaki oleh komunitas diaspora dan dibentuk untuk membantu tugas administratif seperti pembaruan SIM yang sudah kedaluarsa.